Halo semuanya, perkenalkan nama saya Martin Pangestu. Saya aktif dalam kegiatan kepengurusan di Yayasan Satya Dharma Wangfa Pohang yang ada di Medan. Salam, perkenalkan nama saya Billy. Saat ini saya aktif melayani di GMS Medan. Halo, perkenalkan nama saya Abraham. Saya adalah salah satu tim dari Service Ministry atau Service Production di keanggotaan gereja GMS Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sandi. Ya, saya aktif di pengurusan Masjid Al-Ikhlas yang berkediaman di dekat rumah saya. Menurut saya, untuk kerukunan agama yang ada di Indonesia berada di skala 80 dari 100. Kenapa? Karena di Indonesia sendiri kita mencakup ada 5 agama, meskipun ada sedikit gesekan kecil, tapi saya rasa selama dalam setiap agama ada rasa saling menghormati, saya rasa kehidupan agama yang ada di Indonesia itu sudah cukup baik. Kalau menurut saya, kerukunan umat beragama di Indonesia secara umum sudah cukup baik. Jika dinilai dalam skala 1-10, maka saya akan memberi nilai 7 atau 8. Karena banyak contoh nyata toleransi dan kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Namun, masih ada tantangan di beberapa daerah yang perlu disikapi dengan dialog dan pendidikan toleransi yang berkesinambungan. Menurut saya, kerukunan umat beragama Indonesia dari skala 10-100 sudah di angka 95. Karena menurut saya, kerukunan umat beragama Indonesia saat ini sudah sangat bagus, sekalipun masih hanya sedikit oknum-oknum yang intoleransi di Indonesia ini. Kalau kerukunan ya di Indonesia pula tuh ya. Kalau dibilang scale sih bisa di 50-60 atau mungkin sampai 70 kalau mungkin jauh lebih baik ya. Kalau dibilang sekarang sih dibilang baik sih ya udah baik-baik aja selama nggak sampai kayak terjadi peperangan gitu ya, peperangan antar agama gitu kan, itu yang mungkin udah buruk ya. Jadi kalau dibilang baik sih ya baik-baik aja selama tidak ada konflik lah gitu ya. Karena sampai sekarang masih banyak banget kasus di mana gereja itu masih sulit untuk beribadah. Di Tanjung Morawa ada teman saya sendiri di satu gereja ya, satu lingkup gereja sama-sama GMS, tapi masih ada aja kesulitan untuk beribadah, dilarang gini gitu. Atau mungkin di beberapa daerah lainnya, makanya sampai kalau misalnya lihat berita ya, sampai wakil presiden sendiri pun kasih pemberitahuan supaya jangan ada diberi kesulitan dalam melakukan misa Natal atau ibadah Natal gitu. Jadi kalau bilang dengan baik, udah berjalan dengan baik ya mungkin so-so lah, nggak bisa dibilang perfect juga ya. Terus agama sendiri dengan agama lain ya begitulah kurang lebih. Ada di berbagai mungkin yang satu lingkup pekerjaan mungkin ya dengan saya sekarang ini, mereka walaupun berbeda agama tapi saling menghargai lah gitu. Jadi kita menghargai mereka, mereka menghargai kita. Jadi ya agamamu, agamaku. Jadi menurutku fair-fair aja selama tidak ada saling kecam. Yang penting gak ada kata-kata yang menyakitkan antar salah satu pihak lah gitu kurang lebih. Menurut saya untuk kerukunan umat beragama ya dari skala 1 sampai 100 itu di angka 75/80. Dikarenakan di Indonesia ini karena kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, jadi kerukunan itu sangat terjaga. Apalagi kita sesama umat beragama saling toleransi dan menjaga kebaikan sesama umat beragama. Dalam ajaran agama Buddha sendiri itu, konsep kerukunan beragama itu seperti sikap welas kasih dan tidak menyakiti makhluk yang lain. Dan bisa juga menganggap dan saling menghormati dan menganggap bahwa perbedaan itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita saling menghargai. Dalam ajaran Buddha, kerukunan sangat ditekankan melalui titik nilai meta, karuna, dan UPK. Umat Buddha diajarkan untuk menghormati semua makhluk tanpa memandang latar belakang agama, suku, dan budaya.
Hidup berdampingan secara damai merupakan bagian dari praktik dhamma dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kekristenan sendiri kita diajarkan untuk mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, sekalipun kita berbeda agama tapi kita adalah sama di dalam kemanusiaan. Kalau dalam agama saya, terutama ya, kerukunan itu pasti diajarin ya, terutama diajarin untuk mengasihi sesama manusia, bukan mengasihi sesamamu agama Kristen. Bukan. Jadi yang diajarin itu sesama manusia. Jadi manusia ya, semua manusia, namanya manusia gitu ya kan. Mau itu dia sehat, mau itu agak ada sakit-sakit, mau gimana pun itu, yang penting masih manusia, kasihilah gitu. Jadi selama masih manusia berarti ya saling menghargai lah, tetap gitu ya. Jadi kalau diajarin sih ya pastinya jangan ada rasisme antar agama, pastinya jangan ada tebar kebencian, jangan ada pokoknya ya damai lah. Intinya kan ajarannya itu kasih atau ajarannya itu damai. Jadi jangan ada buat masalah, jangan pula menimbulkan masalah, dan jangan memulai masalah. Nah gitulah kurang lebih. Jadi damai-damai lah. Untuk di ajaran agama Islam kita diterapkan dinukum waliyadin, yaitu agamamu agamamu, agamaku agamaku. Jadi kita sudah di jalurnya masing-masing, tidak mengganggu ajaran agama lain dan tidak mengusik ajaran agama lain juga, karena sewajarnya semua agama itu mengajarkan kebaikan. Menurut saya, menciptakan kehidupan beragama yang harmonis di masyarakat itu salah satunya adalah kita itu diajarkan dalam agama Buddha untuk mengendalikan diri dan saling menghormati, dan juga berpikiran yang terbuka dan memberikan empati dalam setiap keadaan. Nah, tentunya untuk hal seperti itu kita tidak menjadikan perbedaan itu sebagai sebuah konflik, namun menjadikan itu hal untuk dibicarakan dan ditemukan solusinya. Kalau menurut saya, kunci utama adalah saling menghormati, terbuka dalam komunikasi, dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain. Selain itu, kegiatan lintas agama, dialog antar umat, dan kerjasama sosial dapat memperkuat rasa persaudaraan dan mengurangi prasangka. Menurut saya setiap umat beragama di seluruh dunia harus saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi, terutama saling menjaga agar tidak menciptakan suasana konflik hanya karena perbedaan agama, seperti itu. Kalau kehidupan beragama itu sebenarnya intinya saling menghargai aja ya. Kita beribadah di gereja, di gedung sendiri, kita juga menghargai yang lain ya. Dan pun kalau misalnya ada yang mungkin tata cara ibadahnya itu agak sedikit mungkin mengganggu, tapi ya selama itu nggak sampai menghancurkan suasana dan lain-lain ya mungkin nggak masalah. Karena kan ya mungkin sebagai contoh, nah misalnya contoh ada yang pakai mic besar-besar, atau mungkin ada yang pakai gong dan lain-lain. Nah itu kan mungkin sedikit berisik, tapi kalau selama kita masih bisa menghargai tata cara ibadahnya, mereka ya udah gitu kan, maksudnya kayak ya udah nggak usah dipermasalahkan karena tata cara ibadahnya begitu. Selama itu tidak mengumbar atau melakukan ujaran kebencian terhadap agama kita, ya menurutku sah-sah aja gitu ya kan. Yang penting kita juga nggak usah cari masalah, mereka jangan cari masalah. Ya intinya begitulah. Karena kan masalah itu kan timbul dari diri kita sendiri ya. Kita nggak suka, ya intinya kalau memang nggak suka, apapun yang dilakukan pasti salah gitu. Tapi kalau misalnya kita pun orangnya yang ya udah legowo, kita orangnya yang ya udah nggak usah cari masalah, ya pasti harmonis-harmonis saja gitu ya kan. Terutama mungkin di orangnya juga sih gitu ya. Kalau misalnya memang orangnya suka cari masalah, ya mau harmonis gimana juga nggak bisa gitu. Jadi menurutku kembali ke pribadi masing-masing sih. Jadi bukan ke agamanya tapi ke orangnya gitu sih. Untuk selanjutnya, untuk menjaga keharmonisan dalam keagama lain, yaitu di Islam kita diajarkan senyum itu adalah ibadah. Dengan menyampaikan senyum ke sesama umat manusia, ya mungkin itu untuk menyebarkan kedamaian secara simpelnya, karena senyum itu adalah ibadah. Peran individu dalam menjaga kerukunan agama itu menurut saya cukup besar. Yang salah satunya adalah menjaga sikap
tindakan dan cara berbicara. Karena dalam ajaran agama Buddha itu sendiri itu ucapan yang benar dan melakukan perbuatan yang benar, sehingga tidak dapat dibenarkan untuk melakukan tindakan yang semena-mena ataupun mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti orang lain. Setiap umat beragama memiliki tanggung jawab untuk bersikap toleran, tidak mudah terprovokasi, dan menyelesaikan perbedaan dengan cara damai. Dari perspektif Buddha, menjaga ucapan dan tindakan agar tidak menyakiti pihak lain adalah bentuk praktik moral yang sangat penting. Menurut saya untuk menciptakan suasana yang harmonis antar umat beragama adalah mungkin dengan langkah kecil, yaitu kita bisa berteman dengan siapapun tanpa melihat dia agama apa, tanpa memiliki rasa curiga ataupun takut dengan agama yang dianut oleh siapapun. Yang menurut saya seperti itu. Kalau cara setiap umat menjaga ya sama semuanya, intinya udahlah urus masing-masing aja lah. Udah, jadi ibadah juga masing-masing toh, nggak dalam satu tempat kayak semuanya ibadah bareng, beda-beda agama kan nggak juga ya. Jadi ya udah, masing-masing kan ada tempatnya masing-masing ya kan. Kalau gereja, orang Kristen di gereja, yang Muslim di masjid, mungkin yang Buddhis di kelenteng dan lain-lain gitu ya. Semuanya kan ada tempat masing-masing. Ya udah, kembali ke tempat masing-masing. Urus ibadah masing-masing, nggak usah ributin yang lain gitu kan. Selama tidak dilakukan, misalnya contoh agama A ngajarin, oh agama B begini, ya selama tidak begitu, karena kan itu ada aja ya oknum begitu ya, ada aja. Jadi yang salah sebenarnya orangnya, bukan agamanya. Karena pada dasarnya, menurutku pribadi, semua agama itu mengajarkan yang namanya kedamaian, mengajarkan kebaikan. Jadi menurutku semuanya saling jaga aja lah gitu. Nggak usah banyak bikin masalah ribut-ribut gitulah. Untuk sikap individu sendiri, yaitu menjaga sikap, moral, dan bertegur sapa. Contohnya di di kediaman rumah kita bertegur sapa ke tetangga kita, meskipun itu tidak sekeyakinan ya, sesama umat manusia kita harus bertegur sapa agar menjaganya kerukunan itu sendiri. Menurut saya, karena pemerintah di sini itu adalah sebagai pemimpin, tentunya pemerintah itu harus menjaga keseimbangan dan keadilan untuk setiap umat beragama yang ada di Indonesia ini. Mungkin pemerintah yang bisa saya kasih saran adalah pemerintah untuk dapat lebih menggaungkan lagi rasa toleransi dalam setiap umat beragama yang ada di Indonesia. Pemerintah berperan penting sebagai penengah dan pelindung seluruh umat beragama. Pemerintah perlu menjamin kebebasan beragama, menegakkan hukum secara adil, serta mendorong pendidikan toleransi dan dialog antar agama agar kerukunan dapat terjaga secara berkesinambungan. Menurut saya pemerintah harus hadir dalam menjaga kerukunan umat beragama Indonesia dengan menjamin kebebasan warganya untuk menganut agama yang dipercayainya, terutama agama-agama yang sudah diakui di Indonesia. Seharusnya pemerintah memberikan kebebasan masyarakatnya untuk beribadah sesuai agamanya masing-masing, tidak menjadi dipersulitkan mungkin dalam membangun rumah ibadahnya ataupun berkeberpihakan terhadap agama tertentu seperti itu. Kalau peran pemerintah menurutku itu mungkin lebih ke harus mengawasi, terutama kan kita ada Menteri Keagamaan ya. Jadi menurutku pertama harus adil ya kan. Karena kadang ada aja tuh aturan-aturan yang nggak adil. Terus mungkin ke menjaga supaya setiap agama ini rukun gitu ya kan. Dengan cara apa? Melihat nih, apakah tindakan-tindakan dari oknum-oknum ini bisa ditindak lebih lanjut. Misalnya contoh, ya kita nggak bisa bohong ya, kadang di agama saya sendiri itu ada aja tuh orang-orang yang mungkin jadi oknum, yang ngajarin hal-hal yang tidak benar, yang tidak baik gitu ya kan. Jadi menurutku orang-orang yang seperti itu mungkin harus ditindak langsung oleh pemerintah juga gitu ya kan, supaya jangan kelewatan nih, supaya jangan kelepasan. Karena kan nggak bagus juga ya, maksudnya kayak bagi pandangan, maksudnya orang-orang ini mungkin dipandang sebagai seorang yang memimpin atau mungkin dipandang sebagai contoh gitu kan. Tapi kalau dibiarin begitu terus, ya mungkin jadinya mengarahkan orang-orang atau membelokkan pendapat
atau mengarahkan pendapat ke arah-arah yang mungkin kurang positif. Jadi kalau misalnya ada yang begitu mungkin boleh ditindak. Terus mungkin ya tolong mungkin izin-izin ditolong lah, jangan mungkin kadang pemerintah daerah sekalipun bisa pilih kasih. Jadi mungkin harus lebih tegas gitu kan, namanya kita Bhinneka Tunggal Ika, terus kita juga ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi bahkan dari sila-sila Pancasila kita juga menggambarkan kedamaian gitu. Jadi ya mohon diperhatikan lah pemerintah ya. Ada menteri ya supaya menterinya juga mungkin ada fungsinya gitu ya kan. Terus pemerintah daerah juga supaya jangan rasis gitu antar agamanya. Mau itu pemerintahnya dari agama manapun mungkin ya harus diperhatikan lah gitu. Jangan sampai ada agama tertentu yang dipersulit, mau itu agama apapun. Kita nggak bisa bilang cuma satu agama, semua agama lah gitu. Yang penting semuanya adil, semuanya kalau soal izin itu nggak usah dipersulit gitu. Terus ya intinya supaya semuanya damai lah, pemerintah bantulah gitu ya kan, karena pemerintah juga udah punya aturan sendiri, pemerintah juga punya SOP sendiri ya. Semua berjalan yang penting demi kebaikan bersama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mungkin ya itu aja sih kalau dari saya. Thank you. Untuk peran pemerintah menurut saya sudah cukup baik, karena negara kita kan menganut Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Ya karena itu kita semua umat beragama jadi rukun dan bisa hidup damai dan tentram. Saya rasa begitu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.